Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Febriana Putri, NPM 19110909090 dari kelas Fisika 5C dengan dosen pengampu Ibu Vandan Willianti SPD MSI. Baik, kali ini saya akan melakukan presentasi tentang sebuah jurnal dengan judul Analisis Struktur Kristal Limbah Magnet Permanen Berbasis Besi Oksida. Baik, langsung saja. Perkembangan teknologi magnet sudah sejak lama menjangkau hampir di seluruh kehidupan manusia. Teknologi ini banyak diaplikasikan untuk komponen elektronik, bahan pengolah data, peralatan medis, serta peralatan di bidang pertahanan. Pemanfaatan yang meluas ini mendorong dikembangkannya material magnet yang lebih baik lagi, inovatif, dan memiliki daya saing. Salah satu caranya adalah dengan mengubah partikel magnet menjadi ukuran nano. Penelitian terbaru yang berfokus pada inovasi sintesis serbuk nanokristalin dilakukan oleh Martirosyan dan kawan-kawan. Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan sifat-sifat magnetik material dengan cara meningkatkan luas permukaan serbuk nano atau nanopowder. Pengembangan lainnya adalah menggabungkan beberapa jenis magnet yang memiliki sifat berbeda, di mana berdasarkan logam penyusunnya, material magnet ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sintesis magnet hibrida dan sintesis magnet komposit. Di mana kita ketahui sendiri hibrida ini terdiri dari anorganik dan organik, sedangkan komposit ini adalah material yang bersumber dari dua atau lebih jenis material. Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi awal limbah magnet BAFE 12O19, di mana BAFE 12O19 ini sendiri adalah barium heksaferit. Barium heksaferit ini merupakan suatu senyawa oksida yang merupakan bahan keramik dan material magnet yang biasanya digunakan untuk pembuatan magnet permanen. Kita lanjutkan. Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi awal limbah magnet BAFE 12O19, yaitu tadi barium heksaferit, menggunakan XRD. XRD ini sendiri adalah X-ray diffraction. X-ray diffraction atau difraksi sinar X. Nah, difraksi sinar X ini sendiri merupakan suatu metode analisa. Karakterisasi awal tidak hanya digunakan sebagai pembanding parameter, namun dapat mengetahui pengaruh ukuran partikel dan penggabungan material magnet pada sifat kemagnetannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode eksperimen, di mana dilakukan karakterisasi menggunakan difraksi sinar X tadi. Dan dari metode penelitian yang digunakan, terdapat beberapa tahap, antara lain, yang pertama, preparasi limbah magnet BAFE 12O19. Limbah magnet BAFE 12O19 diperoleh dengan cara menghaluskan padatan BAFE 12O19 menggunakan milling dengan suasana basah atau wet milling. Apa itu milling? Milling itu sendiri adalah proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Dia seperti mesin penyayat seperti itu. Nah, jadi setelah limbah magnet ini dihaluskan menggunakan milling, selanjutnya adalah proses pengeringan serbuk BAFE 12O19 menggunakan electric shock selama 20 menit. Electric shock itu cadangan listrik atau dia kayak menggunakan aliran listrik seperti itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu uji karakterisasi. Uji karakterisasi ini dilakukan menggunakan difraksi sinar X atau XRD untuk mengetahui struktur dan ukuran butir kristal yang terbentuk serta fasa yang terbentuk dari limbah magnet BAFE 12O19 yang sebelumnya telah dihaluskan. Adapun uji karakterisasi limbah magnet BAFE 12O19 ini dapat dilihat menggunakan diagram alir, yaitu yang pertama, pastinya kita mulai terlebih dahulu penelitian ini, kemudian dilakukan sebuah studi literatur, dan dilanjutkan dengan penghalusan limbah BAFE 12O19 menggunakan milling. Kemudian setelah dihaluskan, limbah BAFE 12O19 ini dilakukan pengeringan menggunakan electric shock.
Kemudian setelah tahap penghalusan dan pengeringan, dilakukan uji difraksi sinar X. Setelah melakukan uji difraksi sinar X ini, akan didapatkan sebuah data yang kemudian dapat dianalisis dan dapat ditarik sebuah kesimpulan. Nah, itu adalah diagram alir dari uji karakterisasi limbah magnet BAFE12O. Kemudian setelah dilakukan metode-metode penelitian yang tadi, didapatkan hasil serta pembahasan, yaitu untuk dapat mengetahui fasa-fasa yang terbentuk pada limbah magnet BAFE12O19, dilakukan karakterisasi sampel dengan menggunakan XRD, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Proses analisa tersebut dilakukan menggunakan High Score Plus. Dapat dilihat pada gambar di samping, menunjukkan pola dari fasa BAFE12O19. Dari pola ini terlihat bahwa parameter kisinya adalah A sama dengan B sama dengan 5,892 angstrom. Kemudian C sama dengan 23,183 angstrom, dengan alfa sama dengan beta yaitu 90 derajat dan gamma sama dengan 120 derajat, dengan densitas 5,32 gram per cm kubik dan volume unit cell 693,608 angstrom kubik, dengan ukuran kristal 632,7 angstrom, yang dapat pula dilihat pada tabel. Nah, dalam tabel ini, tabel perbandingan nilai struktur kristal BAFE12O19 reference dan limbah BAFE12O19. Di sini dapat dilihat parameternya yaitu A, B, C, dan juga densitas. Kemudian ini BAFE12O19 referensinya, dan yang tabel ketiga, yang kolom ketiga yaitu limbahnya. Nah, ini adalah nilai-nilai dari pola fasa dari BAFE12O19 ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan karakterisasi awal limbah BAFE12O19 dapat digunakan kembali sebagai material magnet yang baru, yaitu dapat disintesis menjadi magnet nanokomposit BAFE12O19 per alpha Fe dan magnet nanohibrida BAFE12O19 per ND2Fe14B dengan metode paduan mekanik tanpa perlakuan panas. Jadi teknologi terbarukan di sini adalah berupa magnet nanokomposit dan juga magnet nanohibrida. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.